Bagian 1. Dasar filosofi Stoikisme dan hubungannya dengan percaya diri. Percaya diri dalam Stoikisme bukan tentang membanggakan kelebihan atau menutupi kekurangan, melainkan pengakuan jujur terhadap diri sendiri sebagai manusia yang rasional. Stoikisme mengajarkan bahwa kepercayaan diri sejati lahir dari pemahaman mendalam tentang apa yang bisa kita kontrol: pikiran, tindakan, nilai, dan apa yang tidak. Opini orang, hasil akhir, keadaan eksternal. Menurut Epictetus, filsuf Stoik, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman jelas. Beberapa hal ada dalam kendali kita, sisanya tidak. Dengan fokus pada area kendali diri, kita membangun kepercayaan diri yang stabil, karena tidak lagi bergantung pada validasi eksternal atau keberuntungan. Kepercayaan diri Stoik juga berakar pada pengembangan kebajikan, virtue, kebijaksanaan, wisdom, memahami diri dan dunia secara objektif, keberanian, courage, bertindak sesuai prinsip meski sulit, keadilan, justice, menghargai diri dan orang lain secara seimbang, penguasaan diri, temperance, menolak hasrat yang merusak integritas. Dengan mempraktikkan keempat kebajikan ini, kepercayaan diri menjadi produk sampingan alami dari hidup selaras dengan nilai-nilai intrinsik. Stoikisme juga menekankan pentingnya menerima ketidaksempurnaan. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Kamu bukan dewa, kamu manusia. Lakukan yang terbaik dengan sumber daya yang ada." Penerimaan ini mengurangi tekanan untuk selalu tampil sempurna, yang sering menjadi sumber keraguan diri. Selain itu, Stoikisme mengajarkan ketidakacuhan terkontrol, indifference terhadap hal-hal di luar kendali kita. Misalnya, jika seseorang menghina kita, Stoikisme mengajak kita untuk bertanya, apakah ini benar? Apakah ini penting bagi perkembangan diri saya? Jika jawabannya tidak, maka kita bisa melepaskannya tanpa kehilangan kepercayaan diri. Latihan Stoik seperti premeditatio malorum, visualisasi negatif, juga membantu membangun kepercayaan diri. Dengan membayangkan skenario terburuk dan merencanakan respons, kita mengurangi ketakutan irasional dan merasa lebih siap menghadapi tantangan. Kepercayaan diri Stoik juga bersifat fleksibel. Artinya, kita tidak perlu merasa percaya diri di setiap situasi. Sebaliknya, kita diajak untuk mengakui ketidaktahuan dan membuka diri untuk belajar. Seperti kata Socrates, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu." Pengakuan ini justru memperkuat kepercayaan diri karena menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk berkembang. Dengan demikian, kepercayaan diri Stoik bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi manusia seutuhnya dengan segala kekuatan dan kelemahan. Ini adalah kepercayaan diri yang tahan lama, karena dibangun di atas fondasi kebajikan, penerimaan, dan kebijaksanaan. Bagian 2. Mengapa kepercayaan diri Stoik tidak bergantung pada keberhasilan? Banyak orang mengaitkan percaya diri dengan prestasi. Saya akan percaya diri jika sukses, kaya, atau diakui. Stoikisme menolak logika ini. Seneca berkata, bahkan di tengah badai, jiwa yang terlatih tetap tenang karena ketenangannya berasal dari dalam. Kepercayaan diri Stoik dibangun melalui latihan mental untuk membedakan fakta dari interpretasi. Misalnya, kegagalan bukanlah bencana kecuali kita memilih melihatnya demikian. Menerima ketidakpastian. Hidup tak pernah stabil, tapi kita bisa stabil dalam respons. Menggunakan tantangan sebagai alat latihan. Seperti kata Marcus Aurelius, halangan menguatkan tekad. Contoh praktis, jika Anda grogi sebelum presentasi, Stoikisme mengajak Anda bertanya, apa yang bisa saya kontrol? Persiapan materi, latihan, dan sikap. Apa yang tidak bisa saya kontrol? Reaksi audiens, gangguan teknis. Dengan fokus pada poin pertama, kecemasan berkurang dan kepercayaan diri tumbuh tanpa syarat. Stoikisme juga mengajarkan bahwa nilai diri tidak tergantung pada hasil eksternal. Misalnya, jika Anda gagal dalam ujian, itu tidak mengurangi nilai Anda sebagai manusia. Yang penting adalah usaha dan niat baik Anda. Latihan Stoik seperti journaling reflektif juga membantu membangun kepercayaan diri yang independen. Dengan menulis tentang pengalaman dan pelajaran, kita bisa melihat kemajuan diri secara objektif tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Selain itu,
Stoikisme menekankan pentingnya membandingkan diri dengan diri sendiri, bukan orang lain. Seperti kata Epictetus, jangan iri pada orang lain. Mereka memiliki jalan mereka, dan Anda memiliki jalan Anda. Dengan fokus pada perkembangan pribadi, kita bisa merasa percaya diri tanpa perlu bersaing dengan orang lain. Kepercayaan diri stoik juga bersifat fleksibel. Artinya, kita tidak perlu merasa percaya diri di setiap situasi. Sebaliknya, kita diajak untuk mengakui ketidaktahuan dan membuka diri untuk belajar. Seperti kata Socrates, saya tahu bahwa saya tidak tahu. Pengakuan ini justru memperkuat kepercayaan diri karena menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk berkembang. Bagian 3. Latihan stoik untuk membangun kepercayaan diri. Stoikisme menawarkan berbagai latihan praktis yang dapat membantu membangun kepercayaan diri secara bertahap. Latihan-latihan ini dirancang untuk memperkuat pikiran, mengendalikan emosi, dan mengembangkan kebajikan. Berikut adalah beberapa latihan utama. 1. Premeditatio malorum, visualisasi negatif. Latihan ini melibatkan membayangkan skenario terburuk untuk mengurangi ketakutan irasional. Misalnya, bagaimana jika saya dihakimi saat berbicara? Apa yang terjadi jika proyek saya gagal? Dengan mengakui bahwa Anda bisa bertahan bahkan dalam skenario terburuk, kepercayaan diri muncul dari kesadaran. Saya cukup tangguh untuk menghadapi apapun. Visualisasi negatif juga membantu kita mempersiapkan respons yang tepat. Misalnya, jika Anda membayangkan audiens bersikap kritis, Anda bisa merencanakan cara tetap tenang dan menjawab dengan bijaksana. 2. Journaling reflektif. Marcus Aurelius menulis meditation sebagai jurnal pribadi. Menulis membantu mengidentifikasi pola pikiran negatif, menyusun ulang persepsi yang tidak akurat, merayakan kemajuan kecil dalam pengembangan diri. Contoh, pertanyaan jurnal stoik. Apa yang saya pelajari hari ini tentang diri saya? Di mana saya terlalu bergantung pada opini orang lain? Bagaimana saya bisa lebih selaras dengan nilai-nilai stoik besok? Dengan menulis secara teratur, kita bisa melihat perkembangan diri secara objektif yang memperkuat kepercayaan diri. 3. Memento mori. Ingatlah bahwa Anda akan mati. Latihan ini mungkin terdengar suram, tetapi tujuannya adalah mengingatkan kita tentang ketidakkekalan hidup. Dengan menyadari bahwa waktu terbatas, kita menjadi lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berani mengambil tindakan. Misalnya, jika Anda ragu-ragu untuk memulai proyek baru, ingatlah, jika bukan sekarang kapan lagi? Kesadaran ini membantu mengatasi rasa takut dan membangun kepercayaan diri untuk bertindak sekarang. 4. Amor fati, cintai takdir. Latihan ini mengajak kita untuk menerima dan mencintai segala yang terjadi, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Seperti kata Nietzsche, yang terinspirasi oleh stoikisme, amor fati, cintai takdirmu, karena itulah jalanmu. Dengan mencintai takdir, kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ini mengurangi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan diri untuk mencoba hal-hal baru. 5. Latihan ketidakacuhan terkontrol. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali kita. Misalnya, jika seseorang menghina kita, kita bisa memilih untuk tidak bereaksi secara emosional. Latihan ini membantu membangun kepercayaan diri dengan memfokuskan energi pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti pengembangan diri dan hubungan yang bermakna. 6. Latihan kebajikan harian. Setiap hari pilih satu kebajikan stoik, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, atau penguasaan diri dan fokus untuk mempraktikannya. Misalnya, kebijaksanaan. Pelajari sesuatu yang baru. Keberanian. Hadapi ketakutan kecil. Keadilan, bantu seseorang tanpa pamrih. Penguasaan diri, tolak godaan yang merusak. Dengan melatih kebajikan ini, kita membangun kepercayaan diri yang berakar pada integritas dan nilai-nilai intrinsik. Bagian 4. Mengatasi kritik dan penolakan dengan stoikisme. Stoikisme mengajarkan bahwa kritik hanya merugikan jika kita memilih tersinggung. Epictetus menasihati, jika seseorang menyebutmu keledai, jangan marah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar keledai? Jika tidak, maka itu pendapat mereka, bukan fakta. Langkah praktis menghadapi kritik. Pause. Jangan langsung bereaksi.
Analisis. Apakah kritik ini valid? Jika ya, terima sebagai pelajaran. Jika tidak, abaikan. Respons, bukan reaksi. Gunakan logika, bukan emosi. Kepercayaan diri stoik adalah keteguhan dalam kebenaran diri, bukan kekebasan dari kritik. Stoikisme juga mengajarkan bahwa penolakan adalah bagian alami dari hidup. Misalnya, jika lamaran kerja Anda ditolak, stoikisme mengajak Anda untuk bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa lebih baik di kesempatan berikutnya? Dengan fokus pada pembelajaran, penolakan tidak lagi merusak kepercayaan diri, tetapi justru memperkuatnya. Latihan stoik seperti visualisasi negatif juga membantu mempersiapkan diri menghadapi penolakan. Dengan membayangkan skenario terburuk, kita bisa merencanakan respons yang tepat dan mengurangi kecemasan. Selain itu, stoikisme menekankan pentingnya membandingkan diri dengan standar internal, bukan eksternal. Misalnya, alih-alih membandingkan diri dengan rekan kerja, tanyakan, apakah saya sudah melakukan yang terbaik sesuai kemampuan saya? Apakah tindakan saya selaras dengan nilai-nilai saya? Bagian 5. Peran disiplin harian dalam membangun kepercayaan diri. Disiplin harian adalah salah satu pilar utama dalam stoikisme. Marcus Aurelius, dalam Meditations, menulis, kamu memiliki kekuatan untuk bangun setiap pagi dan berkata, hari ini saya akan menjadi lebih baik daripada kemarin. Disiplin harian membantu membangun kepercayaan diri melalui konsistensi kecil yang memperkuat karakter. Berikut adalah beberapa praktik disiplin stoik yang bisa Anda terapkan. 1. Morning ritual. Ritual pagi. Mulailah hari dengan niat yang jelas dan positif. Contoh ritual pagi stoik. Baca afirmasi filosofis. Misalnya, hari ini saya akan fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Visualisasi hari ini. Bayangkan tantangan yang mungkin muncul dan rencanakan respons yang tenang dan bijaksana. Latihan syukur. Ucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil dalam hidup, seperti kesehatan atau kesempatan untuk belajar. Ritual pagi ini membantu mempersiapkan mental dan emosional untuk menghadapi hari dengan percaya diri. 2. Night review, evaluasi malam. Di penghujung hari, luangkan waktu untuk merefleksikan tindakan dan pikiran Anda. Marcus Aurelius melakukan ini melalui jurnalnya, Meditations. Pertanyaan refleksi yang bisa Anda gunakan, apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Di mana saya bisa lebih baik besok? Apakah tindakan saya selaras dengan nilai-nilai stoik? Evaluasi malam membantu Anda belajar dari pengalaman dan merencanakan perbaikan untuk hari berikutnya. 3. Latihan kebajikan harian. Setiap hari, pilih satu kebajikan stoik. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, atau penguasaan diri dan fokus untuk mempraktikannya. Misalnya, kebijaksanaan, pelajari sesuatu yang baru atau baca buku filosofi. Keberanian, hadapi ketakutan kecil seperti berbicara di depan umum atau meminta bantuan. Keadilan, bantu seseorang tanpa pamrih seperti menjadi relawan atau mendengarkan teman yang sedang kesulitan. Penguasaan diri, tolak godaan yang merusak seperti procrastination atau kebiasaan buruk. Dengan melatih kebajikan ini, Anda membangun kepercayaan diri yang berakar pada integritas dan nilai-nilai intrinsik. 4. Latihan ketidakacuhan terkontrol. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali kita. Misalnya, jika seseorang menghina kita, kita bisa memilih untuk tidak bereaksi secara emosional. Latihan ini membantu membangun kepercayaan diri dengan memfokuskan energi pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti pengembangan diri dan hubungan yang bermakna. 5. Latihan syukur. Syukur adalah praktik stoik yang sering diabaikan, tetapi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri. Dengan bersyukur, kita mengalihkan fokus dari kekurangan ke keberlimpahan yang sudah ada dalam hidup kita. Contoh latihan syukur. Setiap malam, tulis 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Fokus pada hal-hal kecil, seperti makanan enak, percakapan bermakna, atau kesempatan untuk belajar. Syukur membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri dengan mengingatkan kita bahwa kita sudah memiliki banyak hal baik dalam hidup. Bagian 6. Stoikisme dan pengelolaan kegagalan. Bagi seorang stoik, kegagalan adalah umpan balik netral, bukan cerminan nilai diri. Seneca menulis, kegagalan bukan bencana, itu kesempatan untuk mulai lagi dengan lebih cerdas.
Latihan mental untuk menghadapi kegagalan. Alihkan fokus dari aku gagal ke apa yang bisa diperbaiki. Buat daftar pelajaran dari setiap kegagalan. Visualisasi keberhasilan. Bayangkan diri Anda mengatasi kegagalan dan mencapai tujuan. Dengan cara ini, kepercayaan diri tidak runtuh karena kesalahan, tetapi justru tumbuh melalui pembelajaran. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar. Misalnya, jika Anda gagal dalam ujian, itu tidak mengurangi nilai Anda sebagai manusia. Yang penting adalah usaha dan niat baik Anda. Latihan stoik seperti visualisasi negatif juga membantu mempersiapkan diri menghadapi kegagalan. Dengan membayangkan skenario terburuk, kita bisa merencanakan respons yang tepat dan mengurangi kecemasan. Selain itu, stoikisme menekankan pentingnya membandingkan diri dengan standar internal, bukan eksternal. Misalnya, alih-alih membandingkan diri dengan rekan kerja, tanyakan, apakah saya sudah melakukan yang terbaik sesuai kemampuan saya? Apakah tindakan saya selaras dengan nilai-nilai saya? Dengan fokus pada standar internal, kita bisa merasa percaya diri tanpa perlu validasi dari orang lain. Bagian 7. Menggunakan stoikisme untuk mengatasi keraguan diri. Keraguan diri sering muncul dari ketakutan akan ketidaksempurnaan atau kekhawatiran tentang penilaian orang lain. Stoikisme menawarkan alat-alat mental untuk mengatasi keraguan ini dengan cara yang sehat dan produktif. 1. Amor fati, cintai takdir. Latihan ini mengajak kita untuk menerima dan mencintai segala yang terjadi, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Seperti kata Nietzsche yang terinspirasi oleh stoikisme, amor fati, cintai takdirmu, karena itulah jalanmu. Dengan mencintai takdir, kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ini mengurangi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan diri untuk mencoba hal-hal baru. Contoh praktis, jika Anda ragu-ragu untuk memulai proyek baru, ingatlah, jika bukan sekarang, kapan lagi? Kesadaran ini membantu mengatasi rasa takut dan membangun kepercayaan diri untuk bertindak sekarang. 2. Memento mori. Ingatlah bahwa Anda akan mati. Latihan ini mungkin terdengar suram, tetapi tujuannya adalah mengingatkan kita tentang ketidakkekalan hidup. Dengan menyadari bahwa waktu terbatas, kita menjadi lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berani mengambil tindakan. Misalnya, jika Anda ragu-ragu untuk memulai bisnis, ingatlah, jika bukan sekarang, kapan lagi? Kesadaran ini membantu mengatasi rasa takut dan membangun kepercayaan diri untuk bertindak sekarang. 3. Latihan ketidakkacauan terkontrol. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali kita. Misalnya, jika seseorang menghina kita, kita bisa memilih untuk tidak bereaksi secara emosional. Latihan ini membantu membangun kepercayaan diri dengan memfokuskan energi pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti pengembangan diri dan hubungan yang bermakna. 4. Latihan kebajikan harian. Setiap hari, pilih satu kebajikan stoik, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, atau penguasaan diri dan fokus untuk mempraktikannya. Misalnya, kebijaksanaan, pelajari sesuatu yang baru. Keberanian, hadapi ketakutan kecil. Keadilan, bantu seseorang tanpa pamrih. Penguasaan diri, tolak godaan yang merusak. Dengan melatih kebajikan ini, kita membangun kepercayaan diri yang berakar pada integritas dan nilai-nilai intrinsik. 5. Latihan syukur. Syukur adalah praktik stoik yang sering diabaikan tetapi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri. Dengan bersyukur, kita mengalihkan fokus dari kekurangan ke keberlimpahan yang sudah ada dalam hidup kita. Contoh latihan syukur. Setiap malam, tulis 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Fokus pada hal-hal kecil seperti makanan enak, percakapan bermakna, atau kesempatan untuk belajar. Syukur membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri dengan mengingatkan kita bahwa kita sudah memiliki banyak hal baik dalam hidup. Bagian 8. Stoikisme dalam interaksi sosial. Percaya diri sosial stoik berpusat pada keaslian, bukan pencitraan. Epictetus berkata, jadilah dirimu sendiri. Jika orang lain tak suka, itu urusan mereka. Tips untuk percaya diri dalam interaksi sosial. Fokus pada kontribusi bukan kesan. Tanyakan, bagaimana saya bisa membantu? Alih-alih, bagaimana saya dilihat? Latih ketidakkacauan terkontrol. Tidak semua pendapat orang perlu direspons. Jadilah pendengar yang baik.
dengarkan dengan penuh perhatian dan respon dengan empati. Stoikisme juga mengajarkan bahwa penolakan adalah bagian alami dari hidup. Misalnya, jika lamaran kerja Anda ditolak, Stoikisme mengajak Anda untuk bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa lebih baik di kesempatan berikutnya? Dengan fokus pada pembelajaran, penolakan tidak lagi merusak kepercayaan diri, tetapi justru memperkuatnya. Latihan stoik seperti visualisasi negatif juga membantu mempersiapkan diri menghadapi penolakan. Dengan membayangkan skenario terburuk, kita bisa merencanakan respons yang tepat dan mengurangi kecemasan. Selain itu, stoikisme menekankan pentingnya membandingkan diri dengan standar internal, bukan eksternal. Misalnya, alih-alih membandingkan diri dengan rekan kerja, tanyakan, apakah saya sudah melakukan yang terbaik sesuai kemampuan saya? Apakah tindakan saya selaras dengan nilai-nilai saya? Dengan fokus pada standar internal, kita bisa merasa percaya diri tanpa perlu validasi dari orang lain. Bagian 9. Membangun kepercayaan diri jangka panjang dengan stoikisme. Kepercayaan diri sejati adalah produk sampingan dari kebajikan yang konsisten. Marcus Aurelius menulis, hidup yang baik adalah proses, bukan tujuan. Untuk membangun kepercayaan diri jangka panjang, stoikisme menawarkan beberapa prinsip dan praktik yang bisa diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Tetapkan nilai inti. Nilai inti adalah prinsip-prinsip yang Anda pegang teguh, seperti kejujuran, integritas, atau empati. Dengan memiliki nilai inti yang jelas, Anda bisa membuat keputusan yang selaras dengan diri sendiri, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan diri. Contoh, jika kejujuran adalah nilai inti Anda akan merasa percaya diri saat mengatakan kebenaran meskipun itu sulit. Jika empati adalah nilai inti, Anda akan merasa percaya diri saat membantu orang lain tanpa pamrih. 2. Evaluasi keputusan harian. Setiap hari, luangkan waktu untuk mengevaluasi apakah tindakan Anda selaras dengan nilai inti. Marcus Aurelius melakukan ini melalui jurnalnya, Meditations. Pertanyaan refleksi yang bisa Anda gunakan. Apakah tindakan saya hari ini selaras dengan nilai-nilai saya? Di mana saya bisa lebih baik besok? Evaluasi ini membantu Anda tetap pada jalur dan membangun kepercayaan diri melalui konsistensi. 3. Akumulasi kemenangan kecil. Kepercayaan diri tumbuh melalui akumulasi kemenangan kecil. Misalnya, menyelesaikan tugas yang sulit, menghadapi ketakutan kecil, seperti berbicara di depan umum, membantu seseorang tanpa pamrih. Dengan merayakan kemenangan kecil ini, Anda membangun bukti konkret bahwa Anda bisa diandalkan, yang memperkuat kepercayaan diri. 4. Latihan kebajikan harian. Setiap hari pilih satu kebajikan stoik, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, atau penguasaan diri dan fokus untuk mempraktikannya. Misalnya, kebijaksanaan. Pelajari sesuatu yang baru atau baca buku filosofi. Keberanian. Hadapi ketakutan kecil, seperti berbicara di depan umum atau meminta bantuan. Keadilan. Bantu seseorang tanpa pamrih, seperti menjadi relawan atau mendengarkan teman yang sedang kesulitan. Penguasaan diri. Tolak godaan yang merusak, seperti procrastination atau kebiasaan buruk. Dengan melatih kebajikan ini, Anda membangun kepercayaan diri yang berakar pada integritas dan nilai-nilai intrinsik. 5. Latihan syukur. Syukur adalah praktik stoik yang sering diabaikan, tetapi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri. Dengan bersyukur, kita mengalihkan fokus dari kekurangan ke keberlimpahan yang sudah ada dalam hidup kita. Contoh latihan syukur. Setiap malam, tulis 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Fokus pada hal-hal kecil seperti makanan enak, percakapan bermakna, atau kesempatan untuk belajar. Syukur membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri dengan mengingatkan kita bahwa kita sudah memiliki banyak hal baik dalam hidup. Bagian 10. Kesimpulan dan integrasi praktis. Kepercayaan diri stoik adalah ketenangan batin yang aktif, bukan euforia sementara. Ini adalah kepercayaan diri yang tahan lama karena dibangun di atas fondasi kebajikan, penerimaan, dan kebijaksanaan. Untuk memulai perjalanan stoik Anda, berikut adalah langkah-langkah praktis. Mulai kecil. Latih 1 prinsip stoik per hari. Misal, fokus pada hal yang bisa dikontrol. Bersikaplah sabar. Seperti kata Seneca,
Setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah pertama. Jadikan refleksi sebagai kebiasaan. Gunakan jurnal untuk mencatat kemajuan dan pelajaran. Bersyukur. Ingatlah bahwa kepercayaan diri sejati berasal dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Dengan konsistensi, kepercayaan diri akan menjadi sifat alami, bukan sesuatu yang dipaksakan.